Oke, nah dari penelusuran lu seperti ini, metode lu menentukan gue bakal kesini itu gimana sih biasanya? Karena entah kenapa Tuhan tidak mengizinkan iblis dengan gampang nyabut nyawa. Kalau enggak semua orang udah mati bergelepakan di jalanan gitu loh. Tapi kalau yang udah berhubungan dengan pikiran, hati, nggak ada satu orang pun yang kebal. Even Adam sekalipun. Cuma tergantung kita gimana mensiasatinya ya. Ya gue pernah misalnya lagi mandi dapat pikiran untuk yang negatif-negatif lah, termasuk membunuh, itu pernah. Terus bisa lagi bangun pagi, lu langsung emosi. Baru nafas pertama bangun pagi men, udah kayak emosi gue kenapa mendidih gitu loh. RPM-nya kayak tinggi terus kan. Nah itu contoh gangguannya. Itu sering ya? Sering. Dan itu mesti diatasi, nggak ada pilihan. Nah atasinya gimana? Kalau versi lu ya, kalau versi yang lain kan beda nih. Iya, versi gue, nah ini sebenarnya saran buat teman-teman juga sih. Versi yang pertama, saran yang paling utama selain doa, yang paling utama dari yang paling utama adalah sadar dulu bahwa itu bukan lu. Nah itu. Oh, menyadari ya? Menyadari dulu, kayaknya tadi Adam ngomong deh, nggak tahu di menit keberapa. The very first time you do adalah sadar dulu bahwa itu bukan lu. Itu adalah eksternal. Udah, itu menolong banget. Baru setelah itu baru doa gitu ya? Ya, kayak gitu. Karena kalau enggak, kita berpikir itu kita. Iya. Gitu. Gue pun sempat kepikiran bro, tambahan ya, pengen berhenti dari DA juga gitu kan. Kenapa tuh? Karena kondisi, balik lagi, DA ini kan menurut gue hobi, tapi ya istilahnya sersan lah, servis santai, bisa jadi cuan gitu kan. Gue juga punya kehidupan yang dimana atau karir yang harus gue jalanin kan. Nah di situ gue ngerasa lagi down. Nah abis gue main konten-konten lagi begini ya kan. Jadi ketika gue lagi down itu, gue sering banget bro dapet bisikan-bisikan. Udah lu siapa sih? Lu udah bukan apa-apa lagi, lu bunuh diri aja. Lu udah nyerah aja deh. Gitu kan. Dan which is gue tinggal di Kalibata City yang dimana salah satu apartemen yang terkenal dengan segala yang loncat-loncat dan juga jual-jual lendir gitu kan. Ya dibilang energi vibe positifnya di situ, energi positifnya dikit gitu kan. Ya makin kenceng aja kan. Itu sampai akhirnya gue bilang, gue nelpon Bang Adam sama Bro Willy ya kan, gue teleponan tuh bertiga conference call. Ya gue tanya, ini bener gak sih gue kayak ada rasa pengen bunuh, apa gue cabut aja ya gitu kan. Itu gimana ya? Bener, ternyata nempel gitu kan. Atau itu lagi habis kasus apa ya, gue lupa gitu kan. Nempelnya itu berarti iblis dong? Iya. Karena itu bisikan kan? Bisikan. Bener kata Bang Adam. Walaupun gue ada yang backup tanda kutip gitu ya istilahnya, dia pun juga lepas tangan. Itu udah diri lu sama Tuhan yang bisa mencegah itu. Bukan gue lagi yang nge-backup. Kalau serangan secara supranatural mungkin bisa, tapi kan mainan mereka bukan itu. Mereka mainan hati, yang dimana antara kuat iman lu sama Tuhan, intinya gitu. Jadi mereka pun udah angkat tangan. Itu sih. Jadi sebenarnya mainan konten-konten beginian bahayanya di sono ya? Sampai tidak 100.000 subscriber walaupun 1 juta subscriber, saya berhenti. Harus sukses. Amin. Nggak sih, yang penting kalian komen aja guys gitu sih. Komen, jangan ngedis aja gitu. Jadi mati nggak akan sakit kalau iblis gitu, jarang. Itu lebih ke arah jin, serangan yang dari dukun-dukun ya. Tapi ngelawannya lebih enak karena itu tuh langsung jelas kubu jahat kiri gitu loh. Udah ketahuan ya? Iya, kalau iblis tuh yang udah main hati. Gue pernah sehari lagi bangun gitu ya, nyari kunci 5 menit nggak ketemu padahal depan mata. Itu kayak emosi nggak terkontrol, otak yang nggak jalan. Nah di situ gue sadar dulu kan, seperti yang gue bilang, eling dulu bahasa Jawanya, gue sadar dulu, ini ada gangguan nih. Terus gue doa bentar, di depan mata men kunci, bisa buta lu rasanya nggak bisa lihat itu. Nah gangguannya kayak gitu. Tapi kan cuma masalah waktu, kalau lu ngikutin gangguan itu lu merugikan diri sendiri, yang nanti ngerugikan orang lain secara fisik ya kan. Cuma masalah waktu aja. Gitu. Nah kalau dari yang lain gimana nih gangguan-gangguannya? Waktu aku habis bikin video yang sama DA ya, yang Eli Salam, malamnya, iya, awal-awal gitu ya? Iya, itu paling parah sih. Itu besoknya ya, kayaknya besoknya langsung ya. Jam 1 subuh. Iya, jam 1 subuh. Pokoknya sebelum itu tiba-tiba tuh kayak ada malaikat yang datang gitu loh. Tiba-tiba kayak ada malaikat yang datang terus ngasih warning. Pokoknya itu yang bukan malaikat, itu Mr. J. Iya, oh iya, bener. Iya itu dia. Berupa cahaya putih, pokoknya harus tabah gitu. 10 menit kemudian, plafon rumahku roboh.
Aku nonton nih episode ini. Semuanya ya. Gua merinding banget. Lu belum pernah denger yang ini? Oke, lanjut. Lantai rumahku roboh, terus dalam jarak waktu 4 jam, 3 tempat plafonnya roboh, tapi di 3 tempat yang berbeda. Gua merinding banget sih. Merinding banget tuh. Ya, Dan- juga bukan rumah gua kan. Jadi nggak make sense juga. Kalau kalian tahu komplek rumahnya Jesslyn, harusnya logikanya nggak mungkin itu terjadi. Nggak Iya, mungkin. bener. Enggak, nah ini untuk memperlengkapi dari sisi teknik ya. Jadi bokap gue kan arsitek juga dulunya. Bokap gue bilang kayak harusnya lu dalam waktu 6 jam roboh di 3 tempat yang berbeda tuh very less unlikely. Ini Very 4 less jam. likely. Mustahil, ya. Ya. Dan memang ada unsur rayap ada. Ada. Tetapi yang roboh lantai 1, lantai 2 di kamar Jesslyn yang ada rayapnya nggak roboh. Bener. Padahal rayapnya begitu dibenerin ya sama-sama aja. Oh, gudang kamu nggak roboh kan? Gudang nggak? Gudang di lantai 1, jadi posisinya gudang dan yang roboh itu cuma beda berapa meter lah. Sama-sama lantai 1, tapi yang roboh di meja makan dan ruang keluarga. Brak. Gudang nggak roboh, aneh kan? Padahal harusnya rayap secara logika kena ke situ. Ya, karena lebih lembab ya. Satu itu, 2, lu cuma beda apa sih? Beda semeter 2 meter jaraknya, nggak mungkin itu. Dan gudang biasanya kan ada tempat Loh, orang itu taruh-taruh dus speaker udah rayapan semua kok. Iya, Yang bener. di bawahnya itu gue sampai aduh baunya udah rayap banget. Tapi atasnya nggak roboh. Tapi begitu dibongkar rayap, aneh kan? Dan dari segi supernatural ada signature-nya nggak? Oh, Gimana Kak Adam? Jadi setelah itu apa yang lu lakukan nih? Panggil Aku Tanya. telepon Kak Willy terus besoknya ngabarin temen-temen. dan bagaimana? Seneng. Ya, kita doakan aja. Ini udah kasus, udah ranahnya Tuhan sih. Dan itu apa? Yang di situ jin kah atau Iblis. Itu iblis udah kayak gitu. Jin gak bakal bisa sekuat itu sih. Karena apa? Karena ada satu bus utama yang kita masuk pelan-pelan, jebret dia langsung masuk ke tengahnya. Gitu loh. Kalau lu Terus, lihat video kita lagi tuh yang episode itu. Sebenarnya yang Eli Salam itu kan nyawa aku kan mau diambil sebenarnya. Iya, Cuman iya, kan akhirnya iya. kan bebas kan. Ah. Ya itu kayaknya nggak terima banget. Pokoknya intinya seluruh iblis di situ nggak terima gitu loh. Nggak terima. Aileen untung nggak diganggu. Nggak tahu kenapa. Kan mau diajak keliling mas. Oh, editornya apa? Editor si Dava kena juga. Editor gua tabrakan tapi Bukan. Yang Dava itu yang emosinya nggak Yang Travis terkontrol. Scott ya. Oh iya, Yang Eli Salam. Oh ya, Eli Salam. iya. Eli Salam emosinya jadi kayak gue nggak pernah nih kayak gini nih gitu loh kayak. Oh, dia nontonin kita kan on the spot. On di the saat spot. itu. Heeh. Dia jadi kameramen. Pas pulangnya tiba-tiba beberapa hari pokoknya bawaannya marah mulu padahal gue nggak pernah kayak gini gitu kan. Emang orangnya kalem kan. Itu jadi emosian aja dikit-dikit gue emosian. Gue aja malu tiba-tiba emosian pak. Padahal kan gue jiper gitu kan bahasanya gitu. Nah Iya, terus. Terus di konten keberapapun akhirnya baru banget kemarin nih berapa bulan lalu kita sempat agak susah ya uploadnya jadi nggak terlalu apa Nggak namanya rutin ya, nggak jadi rutin. nggak ngikutin Nah, jadwal biasanya kan kan. Kamis Minggu Iya. Minggu. Sekarang jadi nggak tahu entah yang penting editnya lah. Itu karena dia kecelakaan bro gitu kan. Dan kecelakaannya pun juga menurut dia tuh kayak nggak sadar aja gitu. Itu yang habis Travis Abis Scott. Travis Scott Abis itu Travis kontennya. Scott. Iya. Gak sadarnya itu seperti apa lu? Iya. Dia tanya kan, lu bilang lu ditabrak Dav? Enggak. Lu nabrak? Enggak. Tahu langsung di rumah sakit ya? Langsung kejadian. Jadi kayak ngeblank gitu Ya ya. untungnya sih nggak parah ya. Cuma jahitan 8 jahitan. 12 Jahitan nggak parah. Ya kan setidaknya nggak sampai Oh, iya. harapan gitu. Masih bisa lah nggak patah gitu kan. Ya jadi oke lah masih dalam perlindungan Tuhan lah gitu. Jadi kita main kayak gini juga resikonya besar. Wah, besar. men. Bukan cuma demi iblis subscribe. ya. Iblis. Gue pernah dalam 1 menit, ini kan daerah Jakarta, lu inget nggak ini nih? Coba gua kasih. Lu dari Tanjung Duren terus lurus terus tuh ke CP tuh. Itu Ya. jalan apa sih itu? Dalam waktu Tanjung Duren kan, Ya. yang dari dulunya Metro. Sekarang nggak tahu namanya Iya, apa. yang Ada di Starbucks situ. di situ Iya, kan. oke. Itu gue dalam 1 menit hampir 3 kali kecelakaan. Dan 3-tiganya nggak tahu kenapa pas gue lagi meleng. Kan nyebelin men. Orang namanya nyetir paling kan misalnya lagi lihat spion bentar atau lagi gini atau mungkin lu ngelihat ada kucing atau apa nggak mau nabrak kan. Dalam 1 menit itu gue sampai ke ujung sana 3 kali hampir kejadian. Tapi pas gue lagi nengok spion resenya tiba-tiba ada motor lewat. Gila baru gue spion. Oke gue pantang terus nih pantang terus sampai nggak ngetip kan. Terus tiba-tiba gue mau ngelihat spion lagi kayak ada lagi orang. Nggak mungkin men, tuh nggak mungkin banget. Dalam 1 menit 3 kali hampir kecelakaan gue. Nah bentuk gangguan itu kayak gitu-gitu. Di sini gue sedikit philosophical. Gue nanya kan sama alam, kok bisa begitu sih?
Nah ini mungkin mohon maaf kalau kesannya nggak hormat sama beberapa orang ya. Orang-orang tertentu kalau lemah, mereka bisa diambil alih loh. Jadi para iblis brengsek itu, mereka bisa mengambil alih orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu, terus mereka jadi berbuat yang nggak mau mereka berbuat, tapi mereka nggak sadar. Misalnya yang tadi tiba-tiba main nyelewas aja atau nyelonong atau apa, mereka nggak sadar kayak itu. si Dava itu ya, nggak sadar, tiba-tiba sadarnya udah di rumah sakit gitu ya. Kalau orang dengerin kan bilang nggak mungkin, itu pasti orangnya sendiri pakai kehendak bebas. Gua radar lagi, enggak men, iblis intervensi di situ. Sampai gua maki-maki dalam hati, lu awas lu ya, mainnya udah intervensi ke fisik orang tuh kurang ajar. Ikut-ikutan dia. Kalau kata gue dia mencelah juga. Ini khusus yang Dava ya, gue lupa ngasih tau juga tadi. Jadi dia tuh intinya konsepnya baru bangun tidur, langsung mau jemput pacarnya, gitu kan. Dan kayak masih apa ya? Gimana sih belum kan masih ngumpulin nyawa. Ya, gitu ngumpulin ya. nyawa. Nah itu kan celah. Nah celahnya itu tuh yang istilahnya jadi poinnya. Istilahnya wah celah nih. Kalau kita full sadar, mungkin ya gitu kan. Tetap standby motor ya. Dia kan gak ada celah. Jadi nggak bisa semerta-merta langsung. Itu menurut gue ya, bener ya? Bener. Untuk melengkapi, ini juga aneh, nggak masuk akal. Mobil gue tuh tahun 2011, udah lama loh ya. Jadi nggak mungkin bau mobil baru kan? Apa kabin mobil baru kan baunya kan, mobil baru banget kan? Nah, ini kejadiannya tahun 2021 tahun lalu. Gue suatu malam lagi pengen ke tempat Jesslyn. Itu tiba-tiba gue ngerasa mobil gue baunya kok kayak mobil baru. Kan nggak masuk akal. Dan gue terbuai gitu, gue menikmati gitu. Suatu hari ini kejadiannya di gue nggak tahu nama jalannya apa, di jalan kecil gitu. Terus pas gue lagi cium-cium gitu, gue ngeliat Shell nggak salah, tapi entah kenapa pengen aja ngeliat pom bensin Shell kan. Baru nengok sebentar, gue hampir nabrak motor men. Gue sampai banting setir gue. Lucunya gue terbuai dengan bau mobil baru gue, dan gue men, apa sih yang mau gue lihat dari Shell, men? Bensin gue masih penuh, kecuali Shell itu hotel keren gitu ya. Itu kan pom bensin cuy, setiap orang tiap hari datang. Gue bisa ngelihat tanpa kayak orang dodol gitu loh. Terus setelah gue banting setir, gue panik, hilang men bau barunya. Gue langsung menepi. Wah, anak pantai nih asli iblisnya nih semua nih, gitu. Nah kalau Jesslyn, ada nggak? Aileen. Aileen, sorry. Jesslyn mulu. Gangguan di pikiran banyak. Seperti apa? Baru gue mau tambahin. Seperti apa? Bunuh diri, menghancurkan diri. Itu setelah DA atau memang setelah lu main piano anomali juga atau Ya dua-duanya makin intens. makin intens? Dan ada bahayanya yang aku berasa banget ketika apa ya? Yang kita collab itu loh, yang di Fun Money Hello Kitty Murder. Itu kan memang dalam itu kan memang dalam kondisi aku sendiri. Psikis aku emang lagi nggak stabil, emang lagi ada masalah. Terus dihantam kayak gitu, itu jiwa bisa cabut itu beneran di Hello Kitty Murder. Karena yang diincar aku, bayangin aku udah ditargetin, energinya tuh bener-bener gampang banget masuk. Dan bayangin luka batin aku dibuka sebesar-besarnya, itu sakitnya nahannya kayak gimana. Tapi kalau gitu Aileen, kita sama-sama pengen bunuh diri ya dibisikinnya ya. Bunuh diri, bunuh diri, ngehancurin diri. Terus kalau marah-marah ke orang lain sih Udah biasa sepertinya. enggak sih, aku lebih banyak nahan ya. Gimana Bro Willy? Korbannya gimana Bro Willy? Kok gitu sih kalian? Enggak, aku kan baik sama kamu. Motornya di rumah loh. Langsung ancaman keluar ya, teror ya. Bukan guys, ternyata guys. Biasanya nggak gini kok, ya tenang aja gitu. Ayo, jangan percaya. Ini ancaman nyata ya. Ini ancaman lebih bahaya daripada demon sih. Tapi kalian pernah kapok gak sih sebenarnya? Sejujurnya pernah? Oh, gak sih pernah. Kapok nih gitu, maksudnya kan ini kan kita bermain apalagi kalau kalian kan bener-bener Iblis udah yang iblis itu kan ya, ranahnya iblis bukan ya. yang jin-jin atau apa gitu ya. Enggak, gue jawabnya itu kapok, tapi konteksnya kalau kita salah, kalau kita dosa. I mean, gue dan Anda beberapa kali melakukan kesalahan yang intinya gini loh, Tuhan nggak ngizinin, tapi kita ngelewatin batas. Ya contohnya di Burari itu, dan itu dia lagi, ya gue ikut kena. Terus kenapa kalian memilih untuk bermain, maksudnya ya bermain apinya nih sama iblis gitu? Kenapa nggak sama yang biasa-biasa aja sih gitu? Gue nge-quote dari film Spider-Man, great power comes with great responsibility. Asik. Bahasa Indonesianya, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar juga. Oke. Gitu. Jadi Itu kekuatan gue besar punya dia.
Tanggung jawab yang punya besar. Kan lu bilang gitu ya, bakal dapat kekuatan besar kan? Nah, tanggung jawab yang besar kayak gini. Apa ini? Nah, kalau dari lu sendiri gangguannya apa nih? Karena lu main kan udah lama. Paling bahagia kita lagi curhat nih ya. Wah, aku dapet gangguan. Udah kedengaran. Iya. Kita lagi curhat nih ya kan ya. Gue dapet gangguan ini kan. Wah, lagi rame tuh di grup. Dia doang yang diem baik. Nah, itu yang tadi gua bilang. Wah, gara-gara dia. Dia besar, responsibility kecil. Iya. Apa Bang cerita lu Bang coba? Pasti enggak, aku santai aja gue tidur. Kalau dulu sih masih Berarti lu udah melewati fase itu. 2015 tuh masih kayak yang Mas Willy rasain lah ya, kayak imajinasi kayak ngerasa kita tuh pengen kecelakaan segala macam, itu dulu ya pernah terjadi lah ya. Tapi ya karena ngerasa apa ya, udah sering jadi biasa aja. Gitu, jadi biasanya nggak ada yang buat gue sih bingung ya mau dipikirin apa ya, biasa aja, flat aja karena udah biasa aja gitu loh. Oh, jadi itu yang 2000 lu katakan di biasa di konten Iya. lu bilang gua flat nih, gua nggak mau ada keinginan, Iya. gua nggak mau ada Itu 2014 pas gangguannya, tapi setelah itu nggak ada lagi. Enggak, bukan. Ya, keren gue dari itu pas beneran beli. Main buat titip kepalanya. Oh iya bukan bling. Tapi Sakit juga sih. 2015 ke atas udah nggak ada gangguan sih, yang gimana nggak. Berarti sampai sekarang? Udah biasa aja, Sampai sekarang? biasa aja. Bahasa Bisa gampangnya ke- iblisnya bohwat. Iya gitu. Gua sama dia, sama lu yang anak baru ya. Oke. Karena gue ngerasa kayak gue bisa kerja, gue bisa bisnis, gue bener-bener kayak ya bisa fokus gitu loh, tanpa ada Lu yang ngerasa masih nyembuhin gak sih? ya masih kadang-kadang ya tergantung gue ada waktu aja. Kalau gue ada waktu ya gue terima klien, tapi kalau gue lagi kerja jadi manusia normal ya gue fokus di situ. Jadi manusia normal. Iya. By the way, ini kalau ke kalian misalkan kayak ngomongin masalah gangguan-gangguan gitu ya. Orang-orang terdekat kalian pernah suka jadi kena juga gak sih? Karena di gue sering yes. banget kejadian kayak gitu. Orang terdekat gue yang kena tiba-tiba kayak kecekek gitu. Mungkin dia mau nyerang ke gue tapi nggak bisa, kenanya ke yang sebelah gitu. Kalau kecekek sih nggak sampai sih. Pertanyaan gua tuh bisa transfer ke lu ya. Wede, Telepati. sehati ya. Dari gua dulu deh misalnya, Iya. kejadian di Eli Salam itu, lagi Eli Salam, bokap nggak tahu loh, bokap gua nggak tahu kita ngonten apa malam itu. Besoknya tahu-tahu setelah semua selesai, bokap gua cerita, Will, papa kemarin nggak bisa tidur sampai jam 7 pagi. Lah, ya itu gara-gara itu efeknya. Padahal bokap gua gampang tidur, gampang bangun. Tapi dia keganggu ya. Dia bisa nggak bisa tidur sampai aneh, nggak tahu apa ya, bentuknya kayak gitu. Dan tidurnya lumayan cepat, jam 9 udah tidur ya? Iya, Itu kan jam iya, 9 udah tidur ya? iya. Kalau di gue sama keluarga gue kayak koko gue, adik gue tuh sampai bener-bener sampai gue ngeliat diserang gitu. Diserangnya kayak gimana? Gue langsung liatnya di mimpi sih, terus kadang koko gue juga suka ngeliat di mimpi kayak ya ada yang nyerang aja gitu kayak cewek kayak mau Tapi kalau lu nggak apa-apa. apa-apa karena gue itu gue Sebenarnya bingung itu, sih. sebenarnya itu hitungannya lo yang diserang ya? Iya Menurut gua sebenarnya ya, gue, tapi hitungannya lo. ke mau nyerangnya kayak ngasih liat ke gue gitu. Tapi yang gue liat kok gue yang mau diserang. Beberapa kali dia juga sering kayak ngerasa, Tom ini gue kenapa ya? Terus kayak gitu. Oh yang kemarin gue abis dari sini, ya paling kejadian kayak gitu-gitu sih. Kalau kita nggak ngelanggar kubu, maksudnya kita tetap di kubu kanan, tapi nggak nyerempet-nyerempet kubu kiri kalau nggak harus bertugas ya. Gua rasa sih nggak akan ada apa-apa sih. Kalau nggak sampai diserang gitu ya. Kalau diserang itu tuh biasanya di Jawa Timur. Jawa Barat. Gua udah tahu dia mau ngomong itu. Serang itu, iya. Langsung ngelap mata semua. Yuk lanjut yuk. Biar nggak ngantuk. Oh, biar nggak ngantuk kok. Diserang tuh di tempatnya, Bro. Tempat asalnya. Disarang. Aduh, krik. Sekarang lanjut lagi bos. Oke, virus banget kita mana-mana. Oke, dan ini kameranya udah pada tepar semua. Jadi memori card udah habis dan cuma sisa satu kamera, dan pas juga ini udah jam-jam yang sekarang ini jam 11 ya. Kita awal ngonten tadi dari DA datang itu sekitar jam setengah 4-an ya. 5. Jam 5. Oh, Mulainya waktu oke. datang kan jam 3-an, Iya, jam setengah 4 ya. 3:30. Nah, jadi ya tenaga juga mulai terkuras supaya kita pulang ke kemalaman. Jadi kita akan masuk satu segmen yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Jadi gue udah tulis di YouTube community gue, bakal collab sama lu orang, dan ada beberapa pertanyaan dari netizen yang semoga bisa
terjawab ya. Karena ini juga kepo sih, gue juga kepo akan hal ini. Walaupun sebenarnya masih banyak kekepoan gue sih sama lu orang, tapi ya biar kekepoan netizen aja yang kita akan jawab. Halo Kak, kalau berkenan, tolong bisa dijelaskan, apakah manusia punya sukma lebih dari satu? Itu ada sebagian yang biasanya sih karena kontrak perjanjian dari atasan, bukan atasan, dari leluhur. Nah, dia yang kena jadi korbannya. Kutuk keturunan. Iya, kutukan keturunan, dia yang kena tumbal lah istilahnya. Nah, kita ngomong ngebahas jiwa yang udah diculik tadi nih. Jiwa ini pasti kalau konsep voodoo atau boneka tadi, jiwa ini akan diikat lah oleh si jin antara jiwa dan boneka tadi.